Salve anak didik kami sekalian, kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita pada pertemuan yang ke-11. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pendalaman kita tentang peran hierarki dan awam dalam gereja Katolik. Secara khusus kita akan mendalami bagian yang kedua, yaitu kaum awam dalam gereja Katolik. Istilah awam diterjemahkan dari kata Yunani yaitu laikos yang berarti bukan ahli. Dalam kaitan dengan kehidupan agama Yahudi, kelompok awam adalah anggota umat yang bukan golongan imam atau lewi yang terkenal sebagai ahli kitab suci atau Taurat. Kompendium Ajaran Sosial Gereja menjelaskan bahwa ciri khas hakiki kaum awam beriman yang bekerja di kebun anggur Tuhan adalah corak sekular dari kemuridan mereka sebagai orang Kristen yang justru dilaksanakan di dalam dunia. Fakta dalam kehidupan gereja, bagian terbesar dalam gereja adalah kaum awam. Sekarang kita melihat apakah pengertian kaum awam. Yang dimaksud dengan kaum awam adalah semua orang yang beriman Kristiani yang tidak termasuk golongan yang menerima tahbisan suci atau status kebiarawanan yang diakui dalam gereja. Maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa awam itu adalah orang-orang yang tidak menerima tahbisan suci ataupun status kebiarawanan. Nah, definisi awam dalam praktik dan dalam dokumen-dokumen gereja ternyata mempunyai dua pengertian. Yang pertama, dari definisi teologis. Dari definisi teologis dikatakan bahwa awam adalah warga gereja yang tidak ditahbiskan. Jadi, awam meliputi biarawan, biarawati seperti suster, frater, dan bruder yang tidak menerima tahbisan suci. Dari definisi tipologis, kita melihat bahwa awam adalah warga gereja yang tidak ditahbiskan dan juga bukan biarawan atau biarawati. Maka dari itu, awam tidak mencakup para suster dan bruder. Nah, definisi ini dikutip dari Lumen Gentium yang rupanya menggunakan definisi tipologis. Dan untuk selanjutnya, istilah awam yang digunakan adalah sesuai dengan pengertian tipologis di atas. Jadi nanti ketika kita akan berbicara tentang awam, maka kita harus mengerti yang dimaksudkan awam itu adalah bukan yang tertahbis dan juga bukan yang masuk dalam kebiarawanan. Dalam gereja Katolik, tentunya tidak hanya kaum tertahbis ataupun biarawan-biarawati yang mempunyai peran penting. Tentunya, awam juga mempunyai peranan penting di dalam gereja. Nah, peran awam sering diistilahkan sebagai kerasulan awam yang tugasnya tentu dibedakan sebagai kerasulan internal dan kerasulan eksternal. Nah, peran kaum awam dalam kerasulan internal atau kerasulan di dalam gereja adalah kerasulan membangun jemaat. Kerasulan ini lebih diperani oleh jajaran hierarkis, walaupun awam dituntut juga untuk mengambil bagian di dalamnya. Nah, untuk kerasulan eksternal atau kerasulan dalam tata dunia, lebih diperani oleh para awam. Namun, harus disadari bahwa kerasulan dalam gereja bermuara pula ke dunia.
Gereja tidak hadir di dunia ini untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk dunia. Gereja hadir untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Bagaimanakah kerasulan awam dalam tata dunia? Berdasarkan panggilan khasnya, awam bertugas mencari kerajaan Allah dengan mengusahakan hal-hal duniawi dan mengaturnya sesuai dengan kehendak Allah. Mereka hidup di dalam dunia, yakni dalam semua dan tiap jabatan serta kegiatan dunia. Jadi, mereka tentunya bukan berpusat pada gereja, tetapi dalam mengusahakan hal-hal duniawi. Nah, kaum awam dapat menjalankan kerasulannya dengan kegiatan penginjilan dan pengudusan manusia, serta meresapkan dan memantapkan semangat Injil ke dalam tata dunia, sehingga kegiatan mereka sungguh-sungguh memberikan kesaksian tentang karya Kristus dan melayani keselamatan manusia. Dengan kata lain, tata dunia adalah medan bakti khas kaum awam. Nah, hidup keluarga dan masyarakat yang bergumul dalam bidang ipolexos Hamkamnas hendaknya menjadi medan bakti bagi mereka. Jadi di sini dimaksudkan bahwa peran awam di dalam tata dunia itu terlibat dalam ideologi politik sosial budaya, pertahanan, dan keamanan nasional. Itulah yang kiranya menjadi wadah mereka dalam misi kerasulan. Lalu bagaimana dengan tugas kerasulan dalam gereja atau internal? Nah, tugas kerasulan dalam diri gereja pada dasarnya dipercayakan kepada golongan hierarkis atau kerasulan hierarkis. Namun demikian, awam juga dituntut untuk ambil bagian di dalamnya. Nah, keterlibatan awam dalam tugas membangun gereja bukan karena menjadi perpanjangan tangan dari hierarki atau ditugaskan ke hierarki. Tentunya, tugas kerasulan di dalam gereja ini kita terima karena pembaptisan. Nah, lewat pembaptisan itu kita mendapat tugas dari Kristus sendiri. Nah, dalam tugas ini kita mendapat tugas nabiah, yaitu pewarta. Seorang awam dapat mengajar agama sebagai katekis, pemimpin kegiatan dalam pendalaman kitab suci, dan juga pendalaman iman dan sebagainya. Nah, dalam tugas imamiyah, seorang awam dapat memimpin doa dalam pertemuan umat. Juga awam memimpin kor atau nyanyian dalam ibadah. Awam juga bisa membagi komuni sebagai prodiakon dan menjadi pelayan putra, putri, altar, dan sebagainya. Nah, dalam tugas nabiah, seorang awam dapat menjadi anggota dewan paroki, menjadi ketua seksi, ketua lingkungan, atau wilayah, dan sebagainya. Dari peran kaum awam dalam gereja dan dalam tata dunia, kita akan melihat kembali apakah yang menjadi ciri khas dari kerasulan awam. Nah, kompendium ajaran sosial gereja menjelaskan bahwa ciri khas hakiki kaum awam beriman yang bekerja di kebun anggur Tuhan adalah corak sekular dari kemuritan mereka sebagai orang Kristen yang justru dilaksanakan di dalam dunia. Nah, fakta dalam kehidupan gereja, bagian terbesar dalam gereja adalah kaum awam. Nah, ciri khas dan istimewa kaum awam yakni sifat keduniaannya. Kaum awam dapat melakukan kerasulan yang bermanfaat melalui tingkah laku mereka di bidang kerja, profesi, studi, lingkungan, dan kehidupan sosial mereka. Dalam ranah inilah, para kaum awam mempunyai tugas peran penting dalam kerasulan.
Dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai awam, tentunya kaum awam tidak dapat bekerja sendirian. Maka kaum awam harus menjalin relasi dengan hierarki gereja. Maka hubungan awam dan hierarki merupakan sebagai partner kerja. Sesuai dengan ajaran Konsili Vatikan II, hierarki dan awam memiliki martabat yang sama. Namun demikian, mereka berbeda dalam fungsi. Nah, semua fungsi sama luhurnya asal dilaksanakan dengan motivasi yang baik, yaitu demi kerajaan Allah. Nah, hubungan antara kaum awam dan hierarki perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, gereja sebagai umat Allah. Yang kedua, setiap komponen gereja memiliki fungsi yang khas. Dan yang ketiga, kerja sama. Ketiga hal ini akan kita dalami satu per satu. Hal yang pertama perlu kita ketahui adalah gereja sebagai umat Allah. Kita mempunyai keyakinan bahwa semua anggota warga gereja memiliki martabat yang sama. Hanya kita berbeda dalam fungsi yang dapat menjamin hubungan yang wajar antara semua komponen gereja. Maka tidak boleh ada klaim bahwa komponen-komponen tertentu lebih bermartabat dalam gereja Kristus dan menyepelekan komponen yang lain. Artinya, tidak ada perbedaan-perbedaan ataupun diskriminasi-diskriminasi dalam gereja. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah setiap komponen gereja memiliki fungsi yang khas. Nah, setiap komponen gereja memiliki fungsi yang khas. Hierarki yang bertugas memimpin atau melayani dan mempersatukan umat Allah. Biarawan-biarawati dengan kaul-kaulnya mengarahkan umat Allah pada dunia yang akan datang atau disebut eskatologis. Sedangkan para awam bertugas merasul dalam tata dunia. Hal yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah kerjasama. Walaupun tiap komponen memiliki fungsi masing-masing, namun untuk bidang-bidang tertentu, terlebih dalam kerasulan internal, yaitu membangun hidup menggereja, masih dibutuhkan partisipasi dan kerjasama dari semua komponen. Maka sudah biasa kita temukan di dalam gereja kita, kaum awam banyak mempunyai peran di dalam gereja. Ini merupakan bagian upaya kerjasama antara awam dengan hierarki. Demikian anak didik kami yang terkasih untuk materi pendalaman kita hari ini. Semoga pendalaman ini semakin menyadarkan kita dan juga memberikan pengetahuan baru kepada kita bagaimana peran awam dan peran hierarki dalam menjalankan misi kerasulan di dalam dunia ini. Nah, ingat pepatah dari Maria Teguh dikatakan, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Semoga kita semua menjadi saluran berkat bagi sesama. Sekian dan terima kasih.